Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ada saweria nih guys dari Bang Mario. Oke guys, buat ngopi-ngopi lagi nih biar semangat uploadnya Bang Theo. Oke, makasih banyak ya Bang Mario. Dari Kak Santi ya, buat beli cemilan Kak. Makasih banyak Kak Santi ya. Dari Bang Syahdan, semangat Min, enak denger suaranya sambil menghayal apalagi pas mau tidur. Oke guys, buat Bang Mario, Kak Santi dan juga Bang Syahdan, thank you banget ya. Semoga lancar rezekinya dan sehat selalu, amin. Oke, langsung saja pada videonya. 1 jam kemudian, Gong Sun Sasan, Gong Shuyan, dan anak-anak bangsawan lainnya mereka kembali ke istana Dewa Hongmeng bersama-sama dan kembali ke aula VIP masing-masing. Pada saat ini, kepala keluarga Ma, yaitu Ma Bunsan, kembali ke aula VIP dengan suasana hati yang baik. Dia memandang Malin dan berkata sambil tersenyum, "Liner, kamu satu-satunya putra ayah yang tersisa. Besok kamu harus berhati-hati. Hari ini, Tuan Tianjun menegaskan di pesta makan malam bahwa dalam permainan besok, siapapun yang dapat memenangkan permainan yang dibawa oleh anak-anak bangsawan dan 100 Raja Dewa dapat membuat permintaan. Pada saat itu, pemenang juga akan mendapatkan kesempatan menantang anak Tuan Tianjun. Dan ketika menantang, tidak perlu mempertahankan kekuatan. Selama dia bisa mengalahkan Tuan Muda dan Putri dari Istana Dewa Hongmeng, Tuan Tianjun akan menerimanya sebagai muridnya. Ini sungguh kehormatan besar. Itu sebabnya, Liner, kamu harus tampil bagus. Selama kamu bisa memenangkan kejuaraan, maka kamu bisa membuat keinginan untuk mengejar Jingyun dan membebaskan dendam saudara keduamu. Jika kamu bisa menjadi murid Tuan Tianjun, maka itu akan menjadi langkah di langit. Dan tidak ada yang berani meremehkan kita di masa depan." Mendengar ini, Malin mengangguk dengan serius dan berkata, "Jangan khawatir ayah, besok adalah hari di mana anak ini akan memamerkan keahliannya dan tidak akan pernah mengecewakan ayah." "Baiklah, dengan kata-katamu ini, aku bisa tenang," kata Ma Bungsang dengan penuh harap. "Ayah, ada kabar baik. Aku ingin memberitahumu," Malin berbisik. "Jingyun, pembunuh saudara keduaku, sekarang menjadi prajurit Raja Dewa Baicheng, dan dia sekarang berada di Istana Dewa Hongmeng. Besok Jingyun juga akan berpartisipasi dalam permainan. Anak ini telah meminta anak-anak bangsawan lainnya. Jika bertemu Jingyun dalam permainan besok, mereka akan menghabisinya dan membebaskan dendam saudaraku yang kedua." Setelah mendengar ini, Ma Bosang terkejut. Pekerjaan yang bagus. Jingyun bajingan ini harus mati. Pada saat yang sama, Tanyun yang sedang beristirahat di kamar di lantai 2 mendengar suara Raja Dewa Baicheng dari luar pintu. "Yuner, apakah kamu sedang beristirahat?" "Belum." Tanyun bangkit dan setelah membuka pintu, Raja Dewa Baicheng melangkah masuk. "Yuner, ada berita bagus yang ingin kuberitahukan padamu." "Berita apa?" Tanyun tampak penasaran. Raja Dewa Baicheng berkata dengan penuh semangat, "Selama perjamuan hari ini, Tuan Tianjun menyatakan bahwa siapapun yang dapat memenangkan kejuaraan besok akan memenuhi syarat untuk menantang 2 anaknya. Begitu kamu menantang anak-anaknya dan menang, Tuan Tianjun akan menerima mereka sebagai murid terdaftar." Tanyun mengerutkan kening. Raja Dewa Baicheng menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, "Yuner, pikirkanlah, jika kamu menjadi murid Tuan Tianjun, bahkan jika kamu adalah murid terdaftar, maka kamu bisa dianggap sebagai satu langkah ke langit. Di alam Dewa Hongmeng, hampir tidak ada yang berani memprovokasi dirimu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yuner, kamu harus memanfaatkannya." Mendengar ini, Tanyun tiba-tiba berubah menjadi ekspresi gembira. "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik." Setelah Raja Dewa Baicheng mengangguk, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "San Suseng, Tuan Muda dari kota Raja Dewa tertinggi, juga akan berpartisipasi dalam permainan setelah menerima pernikahan dari Tuan Tianjun. Selain itu, setelah kamu menghabisi Jiang Feixu tahun itu, Raja Dewa Jianglong mengenali putra angkat lainnya dan menamainya Jiangsu. Dia juga akan berpartisipasi dalam permainan besok. Jika kamu bertemu dengannya, berhati-hatilah."
Tanyun mengangguk dan berkata, "Ya, aku sudah mengingatnya. Baiklah, kalau begitu istirahatlah dengan baik, tetap semangat, dan bertarunglah dengan segenap kekuatanmu besok. Aku tidak akan mengganggumu." Setelah Raja Dewa Baicheng memberi instruksi, dia berjalan keluar ruangan sambil tersenyum. Setelah Raja Dewa Baicheng pergi, senyum di wajah Tanyun menghilang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Lingxia, kamu murid yang tidak patuh. Besok aku akan menjadi muridmu dan mendapatkan kepercayaanmu. Lalu sama seperti ketika aku paling mempercayaimu, aku mengkhianatimu seperti aku dikhianati olehmu, dan membiarkanmu merasakan pengkhianatan dari orang yang paling kamu percayai. Hari berikutnya akan datang." Tanyun bangkit dan datang ke aula utama di lantai pertama. "Yuner, bagaimana istirahatmu tadi malam?" Raja Dewa Baicheng bertanya dengan ramah. Dalam hatinya, begitu Tanyun menonjol dalam permainan hari ini dan tak terkalahkan, dia pasti akan menjadi murid Lingxia Tianjun. Jadi Lingxia Tianjun tidak akan terus mengingat masa lalu kakeknya, yang mengkhianati Hongmeng Supreme dan menyesalinya, lalu mati dengan cara bunuh diri di medan perang. Raja Dewa Baicheng tahu bahwa alasan terpenting mengapa pasukan keluarga Bai tidak digunakan kembali adalah karena kakeknya, Raja Dewa Bai Songyong. Karena itu, dia semakin baik kepada Tanyun saat ini. Tentu saja, kebaikan kepada Tanyun sebelumnya juga terungkap. Tanyun mengangguk dan berkata, "Aku istirahat dengan nyaman." Raja Dewa Baicheng tersenyum dan berkata, "Upacara ulang tahun akan diadakan di Taman Yisen di Istana Dewa Hongmeng. Raja Dewa lainnya telah membawa prajurit mereka, jadi ayo pergi juga." Setelah Tanyun menjawab, dia mengikuti Raja Dewa Baicheng keluar dari aula. Transmisi suara Baicheng menjelaskan, Istana Hongmeng dibangun oleh mantan Hongmeng Supreme dan istrinya, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Di Istana Dewa Hongmeng ada berbagai pertahanan. Kamu harus mengikuti dengan cermat untuk memasuki Taman Yisen dengan aman. Jangan menyentuh apapun di jalan. Jika kamu menyentuh berbagai formasi, maka akan gawat. Tanyun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tahu pengaturan apapun dari Istana Dewa Hongmeng. Tanyun percaya bahwa alasan mengapa berbagai formasi di Istana Hongmeng belum diangkat atau diubah oleh Lingxia Tianjun adalah karena formasi ini, selain dirinya dan Shen Shubing, dia juga memberitahu Lingxia Tianjun di masa lalu. Di dalam hatinya, dia dan Shen Shubing sudah mati. Jadi di dunia ini, hanya dia yang tahu. Jadi dia tidak mengubah atau menghapusnya, tetapi memilih untuk menggunakannya. Taman Yisen terletak di rumah mansion Dewa Hongmeng, seluas 10.000 kaki persegi. Karena ketika Shen Shubing adalah Raja Dewa Ruang dan Waktu, dia menyukai semua jenis pohon aneh, bunga, dan rumput langka. Oleh karena itu, untuk membuatnya bahagia, Tanyun memerintahkan prajurit untuk mencari di alam Dewa Hongmeng. Setelah menemukan berbagai jenis tumbuhan, dia membangun Taman Yisen dengan pohon-pohon aneh, bunga-bunga, dan rerumputan langka, dan kemudian mengundang Raja Dewa Ruang dan Waktu untuk memasuki mansion untuk bermain. Raja Dewa Ruang dan Waktu sangat tersentuh oleh apa yang telah dilakukan Tanyun untuknya. Tanyun melamarnya di tempat, dan Raja Dewa Ruang dan Waktu menangis dengan gembira, lalu setuju untuk menikahi Tanyun. Ketika Tanyun memasuki Taman Yisen, dia tidak memperhatikan orang lain, tetapi melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, dan mata bintangnya menunjukkan kebahagiaan masa lalu. Pada saat ini, Shen Shubing yang berada di pagoda telah mengaburkan penglihatannya dengan air mata. Dia tersedak dan berkata, "Suamiku, apakah kamu masih ingat asal-usul Taman Yisen ini?" "Tentu saja aku ingat, karena keberadaannya itu menggerakkan hatimu, dan kamu setuju untuk menikah denganku," kata Tanyun melalui transmisi suara. Ketika Tanyun dan Shen Shubing berkomunikasi melalui transmisi suara, Raja Dewa Baicheng menunjukkan ke sebuah hutan di depannya dan berkata, "Yuner, kamu akan tiba setelah melewati hutan ini. Ayo ikuti aku." Pada saat ini, ada 4 baris kursi di rumput di tengah Taman Yisen. Kursi-kursinya penuh dengan makanan dan anggur yang lezat. Ada 3 kursi kosong di baris pertama, ada 4 kursi kosong di baris kedua, ada 100 kursi di barisan ketiga, 99 kursi duduk dengan 99 Raja Dewa, dan di belakang 99 Raja Dewa, hampir masing-masing dari mereka berdiri dengan seorang prajurit.
Alasan mengapa hampir tentu saja adalah karena Raja Dewa Mufeng dan di belakangnya berdiri Mu Wangking dan Xuan Yuanru, dua gadis yang menakjubkan. Satu-satunya kursi kosong, jelas untuk Raja Dewa Baicheng. Di baris keempat duduk ratusan kepala keluarga bangsawan, dengan satu atau dua anak berdiri di belakang mereka. Kakek, Raja Dewa Baicheng belum datang. Mu Wangking yang berdiri di belakang Raja Dewa Mufeng berkata dengan suara rendah, "Kinger, tidak boleh berbicara omong kosong." Raja Dewa Mufeng melihat ke belakang dan berkata dengan tidak senang, "Jaga sifat nakalmu untuk kakek." Mu Wangking memutar matanya agak terdiam. Para Raja Dewa tertawa, tetapi mereka tahu bahwa Raja Dewa Mufeng terkenal karena mencintai cucu perempuannya Mu Wangking. "Maaf para Raja Dewa, aku sedikit terlambat." Mengikuti suara tua, semua orang melihat Raja Dewa Baicheng berjalan melalui hutan dengan seorang pemuda berbaju zirah perak. Meskipun para Raja Dewa mengetahui bahwa Raja Dewa Baicheng tidak dihargai oleh Lingxia Tianjun, masih ada beberapa Raja Dewa yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Raja Dewa Baicheng. Namun ada sangat sedikit, hanya Raja Dewa Wusong dan Raja Dewa Silang. Tidak apa-apa, ini bahkan belum waktunya. Raja Dewa Wusong dan Raja Dewa Silang, mereka tersenyum dan berdiri dengan mengepalkan tangan mereka. Raja Dewa Mufeng menganggukkan kepalanya dan menatap Tanyun. Para Raja Dewa lainnya tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga mengejek dengan suara rendah. "Lihat semuanya, apakah kamu melihatnya? Baicheng hanya membawa prajurit bintang 3. Menarik, sedikit menarik." Mendengar suara mengejek para Raja Dewa, Raja Dewa Baicheng tersenyum dan melihat ke belakang. "Yuner, ayo pergi." Tanyun hanya mengambil satu langkah, mengangkat alisnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada mata yang terjuju padanya. Saat Tanyun mendongak, tiba-tiba matanya melebar dengan kegembiraan di matanya. Dia menemukan bahwa Xuan Yuanru yang mengenakan baju besi putih murni sedang menatapnya di belakang Raja Dewa Mufeng. Tanyun berkata dengan penuh semangat, "Rower, mengapa aku begitu bodoh? Seharusnya aku sudah menduga sejak lama bahwa prajurit bintang 4 yang dibawa oleh Raja Dewa Mufeng adalah kamu. Kecuali kamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang hanya dengan ranah Dewa Surgawi bintang 4 bisa menjadi nomor 1 di pasukan Raja Dewa Mufeng. Rower, aku sangat merindukanmu." Xuan Yuanru melihat penampilan Tanyun yang kekanak-kanakan. Dia tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu selama ini?" Tanyun memandang Xuan Yuanru dengan penuh kasih sayang. "Baik, bagaimana denganmu?" "Aku juga baik-baik saja." Xuan Yuanru mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Tanyun, sejauh yang aku tahu, ada banyak Raja Dewa di sini. Kamu harus berhati-hati. Juga, jangan keluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, pedang Dewa Hongmeng, dan jangan gunakan api es Hongmeng, api Hongmeng, atau mata Dewa Hongmeng dalam permainan. Jika tidak, kamu akan mati." Mendengar suara keprihatinan Xuan Yuanru, Tanyun mengepalkan tinjunya dan merasa sangat hangat. "Ya, aku mengerti. Rower, jangan panggil aku Tanyun. Ingatlah untuk memanggilku Jingyun." "Ya, aku akan mengingatnya." Xuan Yuanru sedikit mengangguk. Mu Wangking menjulurkan kepalanya, menatap Xuan Yuanru, dan kelembutan di matanya. Dia melebarkan matanya yang indah, menjulurkan jari giok, menunjuk ke Tanyun. "Saudari Xuan Yuan, apakah yang kamu maksud adalah Jingyun?" Xuan Yuanru mengerucutkan bibirnya dan meskipun dia tidak berbicara, dia dengan jelas mengakuinya seperti itu. Mu Wangking menatap Tanyun. "Jingyun, pria yang sangat dicintai saudara perempuanku, ternyata kamu. Kamu bilang, mengapa kamu lari dari pernikahan saat itu?" Begitu kata-kata ini keluar, Xuan Yuanru langsung mewarnai pipinya dengan harum dan menarik Mu Wangking. Berhenti bicara, begitu banyak orang yang sedang menonton. Mu Wangking tersenyum malu dan segera melambaikan tangan ke arah Tanyun. "Jingyun, setelah upacara ulang tahun selesai, lihat bagaimana aku membersihkan dirimu." Tanyun cemberut sudut mulutnya tanpa berkata-kata. "Baiklah, bisakah kamu mengatakan beberapa kata lebih sedikit?" Setelah memelototi Mu Wangking, Raja Dewa Mufeng menatap Tanyun dengan kebaikan di matanya. Dan pada saat ini, 5 orang menatap Tanyun. Mata mereka tidak sabar untuk menelan Tanyun. 2 dari mereka adalah Gongsun Sasan dan Gongsun Yan yang berada di belakang keluarga Gongsun. 2 lainnya adalah Ma Bungsang dan Ma Lin. Orang kelima adalah Yuan Shu, putra tertua Raja Dewa Yuan.
Pada saat ini, Yuan-Shu yang mengingat kata-kata mengapa kamu melarikan diri dari pernikahan saat itu, membuat fitur wajahnya yang tampan tiba-tiba terdistorsi. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Xuan Yuanru terus menolaknya. Ternyata Jingyun adalah tunangan Xuan Yuanru. Ketika Tanyun melirik kelima orang itu, Raja Dewa Baicheng memberitahu Tanyun identitas kelima orang itu melalui transmisi suara. Apa yang membuat Tanyun bingung adalah mengapa Yuan-Shu sangat membenci dirinya sendiri. Tepat ketika Tanyun bingung, dia memikirkan suara mengancam Yuan-Shu. Jingyun, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Xuan Yuanru sebelumnya. Kamu harus mengingatnya untukku hari ini. Xuan Yuanru adalah wanita yang aku suka. Kamu harus menjauh darinya di masa depan. Jika tidak menunggu kata-kata Yuan-Shu selesai, hati Tanyun meledak marah dan dia berteriak keras. Jika tidak, ibumu kurang lebih sama akan jadi milikku. Yuan-Shu, aku juga mengirimmu pesan untuk membiarkanmu menjauh dari Rower. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah mendengar ini, Yuan-Shu tersipu karena marah dan berkata dengan transmisi suara, "Baiklah, sangat bagus. Kamu adalah orang pertama yang memiliki keberanian untuk tidak menghormatiku. Jangan sampai bertemu denganku dalam permainan. Jika tidak, aku akan menghabisimu." Setelah transmisi suara Tanyun, dia mengabaikan Yuan-Shu. Pada saat ini, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Mereka melihat Raja Dewa Mufeng, yang merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa terkuat, bangkit dan berjalan menuju Raja Dewa Baicheng sambil tersenyum, menggenggam tinjunya dan berkata, "Saudara Baicheng, selama bertahun-tahun bagaimana kabarmu?" Raja Dewa Baicheng tertegun sejenak. Dia tidak ada hubungannya dengan Raja Dewa Mufeng. Mengapa dia tiba-tiba mengubah sikap mengabaikannya sebelumnya? Tidak hanya Raja Dewa Baicheng yang tercengang, tetapi bahkan kepala keluarga bangsawan lainnya dan Raja Dewa lain tampak luar biasa. Namun selanjutnya, Raja Dewa Baicheng akhirnya tahu mengapa Raja Dewa Mufeng begitu sopan padanya. Ternyata itu karena Tanyun. Raja Dewa Baicheng mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku baik, terima kasih saudara Mufeng." Setelah Raja Dewa Mufeng tersenyum, dia melewati Raja Dewa Baicheng berhenti di depan Tanyun dan tersenyum ramah. "Yuner, lelaki tua ini sangat senang melihatmu di sini. Bagaimana? Apakah kamu pernah diganggu di pasukan keluarga Bai? Jika kamu diganggu, beritahu orang tua ini dan aku akan melampiaskan amarahmu. Juga kamu bisa pulang kapan saja. Keluargamu akan selalu menjadi rumahmu." Ketika Tanyun berada di kota Qinyangfang, dia menyembuhkan jiwa Raja Dewa Mufeng yang telah lama sakit dengan rumput pemulihan jiwa. Saat itu, Raja Dewa Mufeng menyatakan di depan umum bahwa Tanyun adalah dermawannya. Rumah Raja Mufeng adalah rumah Tanyun. Pada saat ini, begitu Raja Dewa Mufeng mengucapkan kata-kata ini, tatapan musuh Tanyun berubah. Mereka tidak menyangka latar belakang Tanyun begitu besar. Namun, mereka tidak menyerah menghabisi Tanyun karena latar belakang Tanyun. Raja Dewa dan bangsawan lainnya juga diam-diam bertanya-tanya, siapa Tanyun ini? Juga, mengapa Tanyun pergi ke pasukan keluarga Bai dan bukannya pasukan keluargamu? Ketika semua orang memikirkannya, Xuan Yuanru juga bingung dan memandang Mu Wangqing di sampingnya. Apa hubungan antara Jingyun dan Tuan Raja Dewa? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga melihat ke arah Mu Wangqing. Mu Wangqing tertawa dan berkata, "Saudari Xuan Yuan, Jingyun adalah dermawan kakekku yang hebat. Kakekku memperlakukannya dengan sangat baik, dan aku iri padanya. Kamu tidak tahu, aku ingin perahu milik kakek, tetapi kakek tidak pernah memberikannya kepadaku, tetapi dia memberikannya kepada Jingyun." Pada saat ini, setelah Raja Dewa Baicheng tenang, dia kembali menatap Tanyun. "Yuner, jadi kamu dan saudara Mufeng sudah saling kenal sejak lama?" Ya, Tanyun mengangguk, maju selangkah, dan membungkuk kepada Raja Dewa Mufeng. "Terima kasih atas perhatianmu yang terus-menerus. Junior memiliki kehidupan yang baik di pasukan keluarga Bai, dan Komandan Besar memperlakukan Junior seolah-olah aku adalah keluarganya sendiri." Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata, "Aku sangat senang." Setelah itu, Raja Dewa Mufeng memandang Raja Dewa Baicheng dan berkata sambil tersenyum, "Anak ini Yuner adalah orang yang sangat dihargai olehku. Saudara Baicheng, jangan biarkan dia dianiaya di keluarga Bai. Kalau tidak, aku akan memalingkan wajah darimu."
Raja Dewa Baicheng tersenyum dan berkata, "Seperti saudaramu, aku juga sangat menghargai Yuner, dan tentu saja aku tidak akan membiarkannya dianiaya." Raja Dewa Mufeng sepertinya memikirkan sesuatu dan tampak terkejut. "Saudara Baicheng, Yuner mengikutimu ke kuil Hongmeng kali ini. Mungkinkah dia tampil sangat baik di pasukan keluarga Bai?" Baicheng memikirkan rekor Tanyun dalam pertempuran dewa prajurit. Dia tertawa keras. "Ini lebih dari bagus. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Yuner tak terkalahkan di pasukan keluarga Bai dengan kekuatan bintang 1. Dia bukan hanya mendapatkan gelar Dewa Perang Prajurit bintang 1, tetapi akhirnya mengambil gelar Dewa Perang dari bintang 1 sampai bintang 9. Dari 30 miliar prajurit keluarga Bai, dia adalah yang nomor 1. Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng memandang Tanyun. Matanya melebar, matanya yang keruh penuh dengan keterkejutan. "Anak baik, jika orang tua ini tahu bahwa kekuatan tantangan lompatanmu sangat luar biasa, aku tidak akan membiarkanmu memasuki pasukan keluarga Bai. Ayo, siapa yang membuat kamu menjanjikan untuk bergabung dengan keluarga Bai?" Setelah dikatakan oleh Raja Dewa Mufeng, Raja Dewa Baicheng juga menjadi penasaran. Tanyun berkata dengan jujur, "Generasi muda berjanji pada cucu Raja Dewa Baicheng, yaitu Baisu." Mendengar ini, kebaikan Baisu di hati Raja Dewa Baicheng berlipat ganda. Pada saat ini, Raja Dewa dan bangsawan dewa lainnya, mereka memandang Tanyun dengan jijik di mata mereka. Dalam hati mereka, pasukan keluarga Bai adalah keberadaan terlemah di antara 100 Raja Dewa. Tanyun dapat mengambil alih 1 hingga 9 bintang. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Tanyun baik. Tetapi alasan yang lebih banyak adalah pasukan keluarga Bai memang lemah. Raja Dewa tertinggi dengan jijik berkata, "Meskipun putri tertua Raja Dewa ini hanyalah dewa bintang 6, dia juga dewa prajurit bintang 9. Jika dia bertarung melawan Jingyun, diperkirakan bahwa Jingyun tidak akan bisa menahannya sebentar." Ketika para Raja Dewa sedang memikirkan satu sama lain, Raja Dewa Mufeng tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata kepada Tanyun, "Yuner, ada seorang jenius dalam pasukan keluarga Muku. Namanya adalah Xuan Yuanru. Beberapa dekade yang lalu, dengan prajurit Dewa Bintang 2, dia melakukan serangan balik dan menjadi Dewa Prajurit Bintang 9. Baru saja aku melihat kontak matamu. Sepertinya kalian saling kenal." Mendengar ini, Tanyun melirik Xuan Yuanru dengan penuh kasih dan kemudian berkata, "Ya, aku tahu. Dia adalah tunangan dari generasi muda yang belum pernah bertemu setelah sekian lama. Tetapi ada kesalahpahaman di tengah, dan kami belum berdamai." Mendengar kata-kata Tanyun, pipi Xuan Yuanru ternoda oleh awan, dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Ternyata Rower adalah wanitamu. Raja Dewa Mufeng melihat kembali ke arah Xuan Yuanru, dan berkata sambil tersenyum, "Rower, apakah yang dikatakan Jingyun benar?" Xuan Yuanru menggigit bibir merahnya dengan ringan dan menganggukkan kepalanya. Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata, "Baiklah, sangat bagus. Kamu tidak hanya berbakat dan cantik, tetapi kamu juga jenius di antara para jenius. Rower, Yuner adalah anak yang baik. Jika kamu memiliki kesalahpahaman, kamu dapat menyelesaikannya sesegera mungkin. Jika kalian menikah di masa depan, aku akan menjadi saksi bagi orang tua kalian." Xuan Yuanru tampak malu dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Ketika generasi muda menikah di masa depan, aku pasti akan memintamu untuk menjadi saksi. Rower berada di pasukan keluargamu. Junior merasa lega, dan tolong jaga dia." Raja Dewa Mufeng tersenyum dan berkata, "Itu wajar, aku akan menjaga dia." Setelah Tanyun berkata, Raja Dewa Mufeng tertawa. Di sisi lain, Yuan Shu yang berada di belakang Raja Dewa Yuan memiliki wajah pucat. Jika matanya bisa menghabisi orang, Tanyun akan mati ratusan kali. "Raja Dewa Mufeng, apa yang terjadi? Mengapa kamu bahagia?" Tiba-tiba, suara wanita yang agung dan indah terdengar. Ketika kata-kata ini terdengar, semua Raja Dewa dan kepala keluarga bangsawan di kursi berdiri satu demi satu dan menjadi sangat hormat. Itu adalah Ling Xia Tianjun dan seorang pria muda yang jahat dan menawan dengan kemeja merah yang datang berdampingan. Pemuda itu adalah Xing Tian Tianjun yang bernama Li Chen. Di belakang mereka berdua, ada seorang gadis berpakaian putih dan seorang anak laki-laki berjubah putih dengan pembawaan yang luar biasa. Gadis berbaju putih adalah putri Ling Xia Tianjun, namanya Li Xiyin. Anak laki-laki berjubah putih adalah putranya, yaitu Li Ximin.
Di belakang mereka ada Xi Yuan Supreme dan Sui Ying Tianjun. Di belakang Xi Yuan Supreme dan Sui Ying Tianjun adalah dewa tertinggi Yunhe. Pada saat ini, Raja Dewa Mufeng membungkuk dan berkata, bawahan ini hanya mengobrol dengan Raja Dewa Baicheng. Setelah itu, Raja Dewa Mufeng dan Raja Dewa lainnya, serta bangsawan dewa lainnya, memimpin anak-anak bangsawan dan 100 prajurit untuk membungkuk. Bawahan melihat Tuan Tianjun, bawahan melihat Xingtian Tianjun. Kami telah melihat Xi Yuan Supreme, Sui Ying Tianjun, dan Tuan Yunhe. Tidak ada upacara. Ling Xia Tianjun tampak agung dan segera menoleh ke arah Xi Yuan Supreme. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Supreme, tolong. Xi Yuan Supreme mengangguk lalu mengambil Sui Ying Tianjun dan Yunhe, memimpin untuk berjalan melewati kursi baris keempat dan ketiga, lalu berjalan menuju baris pertama dari 3 kursi. Ketika Sui Ying Tianjun melewati Xuan Yuanru memandang Sui Ying Tianjun, tiba-tiba melebarkan matanya yang indah. Dia mengguncang tubuhnya yang halus dan secara tidak sengaja menyentuh kursi menyebabkan gelas anggur di kursi jatuh retak di tanah. Ling Xia Tianjun memandangi gelas anggur yang pecah di tanah dan dia sangat marah. Hari ini adalah upacara ulang tahun anak Tianjun ini. Bahkan sebelum dimulai, kamu memecahkan gelas anggur. Ini benar-benar keterlaluan. Kamu menatap Sui Ying Tianjun. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ayo, habisi dia. Oke guys, gila. Itu apa ya Xuan Yuanru sama Sui Ying Tianjun? Pasti kalian penasaran ya. Ya udahlah. Ditunggu episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.